Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Fa subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Sadatul afadil hadratul mukarramin yang kami takdimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat semuanya, wabil khusus ketua dan seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kejajar, pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kejajar, beserta seluruh organisasi-organisasi di bawah naungannya, teman-teman pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, teman-teman Kokam, dan yang kita takdimi pula takmir Masjid Al-Amin Kejajar, beserta seluruh jajaran pengurus, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga maupun pamong pemerintahan. Barangkali hadir para kepala daerah tingkat 7 alias ketua RT, ketua RW, para dukuh, para lurah, barangkali juga hadir gubernur dan presiden. Barakallahu fikum. Calon-calon, serta seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat, termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Di malam yang cerah ini kita dihimpun di rumah Allah dalam rangkaian acara pramusyab yang digelar oleh panitia musyab. Tadi berkenan memberikan sambutan Pak, jazakumullahu khairan, dan disebutkan ada tamu-tamu dari berbagai daerah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca ayat-ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya.
Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan semua keutamaan tersebut. Amin, amin, Allahumma amin. Dan pada malam hari ini kita menapak tilasi 400 tahun jihad perjuangan umat Islam di dalam menjaga akidahnya, imannya, wilayahnya, daulatnya di Nusantara kita yang Masya Allah Tabarakallah sangat jelas statement para founding fathers di dalam preambul pembukaan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Seperti tadi sudah disinggung sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, bahwa ada kalimat yang patut kita garis bawahi. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa inilah hal yang menjadi catatan penting kenapa kita menyebut 400 tahun perjuangan umat Islam. Kalau kita menyebut terjajah sebagai satu konsep, maka keterjajahan itu kita bisa studi bandingkan dengan kondisi beberapa kawasan. Contoh, benua yang hari ini disebut Amerika. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Hernando Cortés, Amerigo Vespucci, dan para penjajah dari Eropa lainnya, maka para sejarawan memperkirakan natif Amerikan atau penduduk asli Amerika yang secara salah kaprah disebut Indian, karena dulu Columbus ngiranya sudah sampai ke India. Ketika kemudian penemuan bahwa bumi itu bulat menginspirasinya untuk mencari jalur rempah-rempah, bukan perjalanan ke timur tapi perjalanan ke barat. Ternyata ketemu benua baru yang kemudian disebut Amerika. Natif Amerikan atau penduduk asli Amerika ini sebelum kedatangan Columbus dan kawan-kawan tadi, menurut perakiraan para sejarawan masa kini mencapai 50 sampai 110 juta jiwa, membentang dari Kanada di utara sampai ke Argentina di selatan. 50 sampai 110 juta. Di mana mereka sekarang? Di Amerika Utara nyaris punah. Di Amerika Selatan itu pun karena berasimilasi dengan penjajahnya, mereka masih ada, tapi mereka kehilangan segalanya. Bahasanya sudah pakai bahasa penjajahnya. Pakaiannya sudah pakai pakaian penjajahnya. Dan yang kita hari ini sebut sebagai bangsa Kanada, bangsa Amerika, bangsa Meksiko, bangsa Brazil, semua berasal dari Eropa, datang sebagai penjajah, berbahasa-bahasa Eropa. Di Kanada pakai Prancis, di Amerika Serikat pakai Inggris, di Meksiko pakai Spanyol, di Brazil pakai Portugis. Semua pakai bahasa penjajahnya. Nyaris tak tersisa siapa kaum yang disebut bangsa asli Amerika. Tidak jauh-jauh. Di seberang kita ada benua, namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, dan para penjajah dari Inggris Raya, para sejarawan memperkirakan jumlah natif Australian atau suku aborigin itu sebelum kedatangan para penjajah ini 8 sampai 20 juta jiwa.
Di mana mereka sekarang sisa 50.000, itu pun dikonservasi pakai undang-undang perlindungan penduduk asli. Yang mereka masih diakui sebelum tahun 1930 bukan sebagai manusia tetapi satwa. Jadi kalau Australia hari ini mau mengajari kita tentang hak asasi manusia, mau mengajari kita tentang memperlakukan saudara sebangsa, misalnya di Papua seperti apa, itu namanya orangilogitoe. Penjajahan itu memusnahkan segalanya. Orang aborigin di Australia sekarang ya sudah pakai baju ala penjajah. Itulah kenapa saya tidak setuju kalimat yang berbunyi kita 350 tahun dijajah. Nyatanya sampean masih bicara bahasa Jawa, malah ora iso basa Londo. Penduduknya juga masih sama, hidungnya masih tetap pesek, kulitnya masih tetap sawo matang, jumlahnya 270 juta. Yang dijajah sebelah mana itu? Dibandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika maupun Australia. Maka berarti yang terjadi bukan 350 tahun dijajah. Yang terjadi adalah 400 tahun bangsa ini berjuang, berjihad, melawan penjajahan. Karena nyatanya kita eksis. Karena nyatanya kita mampu bertahan. Karena nyatanya kita bahkan di hari ini menjadi bangsa yang dibanggakan oleh umat sedunia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Kita memiliki organisasi Islam, 2 yang dari Indonesia itu anggotanya terbesar di dunia. Tidak ada tandingannya. Ini Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu. Jumlah anggotanya lebih besar dari penduduk negara Mesir, negara Turki, apalagi kok cuma Saudi. Jauh lebih besar. Kayak Khalil Nafis cerita, ada sebuah penerbit Timur Tengah menerbitkan kitab karangan Syekh Ihsan Al-Qadiri atau yang dikenal sebagai Syekh Ihsan Jampes Kediri. Kitabnya menjadi standar pengajaran di S2 di Al-Azhar, di Jordan, di Suriah, dan di berbagai negara Timur Tengah. Naskah asli itu ada kata pengantar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tahun itu sekitar tahun 2014, kata beliau, itu penerbit menghapus kata pengantar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terus waktu itu beliau memprotes ke penerbitnya. Ditanya, memangnya ini siapa? Kan kami nggak kenal ulama ini. Saya pemberi pengantar ini. Maka kemudian dikatakan, loh, ini pendiri organisasi muslim terbesar di dunia yang hari ini anggotanya resmi, meskipun kata beliau, nek anggota NU yo gak duwe KTA kaya Muhammadiyah. Tidak punya seperti itu, tapi dari sisi umat ini lebih dari 100 juta orang. Kaget, loh, iya toh. Baru kemudian di edisi berikutnya pengantar itu dicantumkan lagi. Ini marwahnya umat yang luar biasa ini. Maka sudah benar judul malam ini napak tilas 400 tahun perjuangan umat Islam. Ya memang luar biasa awareness terhadap bahaya penjajahannya paling tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang belum kenal Islam. Maka betul para founding fathers mengatakan atas berkat rahmat Allah. Apa yang menjadi atas berkat rahmat Allah? Yang pertama, alhamdulillah wa masya Allah la quwata illa billah. Tepat 1 abad sebelum
para penjajah datang ke Nusantara kita tercinta. Di Nusantara ini terjadi masifikasi dakwah Islam yang luar biasa. Meskipun dakwah Islam itu sudah memasuki Nusantara sejak abad pertama Hijriyah, dengan bukti-bukti sejarah yang sekarang bermunculan. Kronik dinasti Tang menyebut di abad ke-7 Masehi. Dan kalau tahunnya dicocokkan setara masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, di pantai barat dan pantai timur Sumatera yang dikuasai kerajaan Silifosi alias Sriwijaya, telah banyak tashi atau komunitas Islam yang mandiri dan berdaulat. Di abad ke-7 itu pula Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya berkorespondensi dengan Umar bin Abdul Aziz dan menyatakan meminta dikirim ulama yang bisa mengajarkan agama Islam di kerajaan Sriwijaya. Di abad-abad selanjutnya masif timbul tenggelam dakwah Islam itu, tetapi bukti sejarahnya tidak dapat dibantah. Di tahun 1041 di wilayah Ternate, Nun di timur sana, pusat rempah-rempah berasal, sudah bertahta seorang sultan muslim namanya Ba'ab Masyhur Malamo. Ba'ab dalam bahasa Ternate artinya pangeran. Ba'ab Masyhur Malamo, sultan muslim pertama Ternate yang menurut riwayat datang dari leluhurnya berasal dari negeri Baghdad, dari Daulah Abbasiyah. Di tahun 1250 di Tidore sudah ada Kolano Muhammad Naqi, raja muslim yang memerintah Tidore. Jelas namanya Muhammad Naqi. Di tahun 1230 Gaus Abdurrahman sudah sampai di Lombok, menikahi perempuan setempat, menurunkan raja-raja Datu Pejanggi dan Datu Selaparang. Ini mendahului Samudra Pasai yang menurut teori usang disebut sebagai bukti masuknya Islam ke Indonesia, yang diketawakan oleh Buya Hamka dengan mengatakan, mosok baru masuk sudah bikin kerajaan. Kalau sudah bisa bikin kerajaan berarti sudah sangat lama masuknya. Timbul tenggelam dakwah Islam, tetapi terus berpijar, bersinar. Angka tahun 950 terekam dalam Nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. Sezaman kakaknya Sunan Ampel berdakwah di Ampel Denta Surabaya, sang adik Sayyid Ali Murtadha yang menurut Babat disebut Sayyid Ali Murtolo. Orang Jawa nggak bisa bilang Murtadha, bisanya Murtolo. Sudah menjadi Raja Pandita alias imam masyarakat muslim di ibu kota Majapahit di Trowulan. Tapi tadi kita sebutkan dari timbul tenggelam syiar dakwah yang luar biasa itu, masifikasi dakwah terjadi oleh satu tim yang super sukses, yang hari ini dikenal sebagai Wali Songo. Dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, mengubah sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha menjadi mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini mungkin PCM Kejajar perlu bikin program yang sama. Menunjuk 9 kader terbaik dikirim ke Tiongkok. Diberi target 50 tahun untuk mengubahnya menjadi mayoritas Muslim. Why not? Kenapa tidak?
Seperti mereka yang dengan kepeloporan dakwah luar biasa mengubah masyarakat. Salah satunya adalah dalam garis nasab leluhur Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Di tahun 2016 atau 2017 saya agak lupa, ada presentasi di Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta tentang melacak asal-usul Maulana Malik Ibrahim, dan Kedutaan Azerbaijan dengan bangga mengumumkan hasil riset bahwa Maulana Malik Ibrahim asalnya dari Azerbaijan. Karena di nisan beliau tertulis Al-Kashani, orang dari negeri Kashan. Kashan itu dulu wilayah Persia, tapi sekarang provinsi di Azerbaijan. Dan menurut pelacakan, Maulana Malik Ibrahim yang lahir di Azerbaijan, belajar di Mesir bergaul akrab dengan para petani Sungai Nil, fellahin, mempelajari bagaimana mengatur debit Sungai Nil yang naik turun di musim kemarau dan penghujan untuk mengairi pertanian yang sangat subur di sepanjang lembah Sungai Nil. Di Mesir pula dia membaca karya Ibnu Battutah Ar-Rihlah, lalu kemudian bertekad setelah membaca Rihlahnya Ibnu Battutah, di situ disebutkan Ibnu Battutah pernah mengunjungi Kesultanan Sumatra. Samudra itu ditulis oleh Ibnu Battutah Sumatra, pakai ta, pakai ra, pakai tak marbutoh. Sumatra. Itulah yang menjadi asal-usul penyebutan kita pulaunya namanya Sumatera. Sebenarnya itu dari tulisan Ibnu Battutah menulis Sumatra untuk kata Kesultanan Samudra. Ibnu Battutah bercerita Kesultanan Samudra di Pasai adalah kesultanan Islam. Raja, para ulama dan rakyatnya mengamalkan fikih mazhab Syafi'i. Tetapi sayang, kata Ibnu Battutah, di pulau seberangnya di sebelah timur masih banyak orang yang belum kenal Allah dan Rasulnya. Kalau kita membaca tulisan seperti itu kan cuma informasi. Maulana Malik Ibrahim membaca itu, aku harus ke sana. Tantangan, aku harus berdakwah. Berangkat. Berang-berang bawa tongkat. Berangkat. Berangkat menyusur pelayaran. Pokoknya kalau di pelabuhan transit ditanya mau kemana? Mau ke timur. Timur. Ke timur. Dia sujud syukur ketika tiba di Samudra Pasir, tetap minta ke timur, ke timur, ke timur. Dan dia minta turun di pelabuhan yang paling dekat dengan ibu kota Majapahit. Maka mendarat di Gresik, dan dia terkejut mendapati Majapahit sedang geger geden. Namanya Perang Paregreg, perang saudara antara Wikramawardhana, menantu Maharaja Hayam Wuruk, dengan Bre Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari Selir. Kalau diperkirakan Wikramawardhana itu istananya di Mojokerto, Bre Wirabumi itu istananya di Belambangan atau Banyuwangi. Kalau terjadi perang ya berarti lebih dari separuh Jawa Timur terdampak. Dan pada waktu itu karena rakyat ketakutan, mereka banyak melarikan diri dari desa-desa naik ke gunung, sehingga sawah-sawah, ladang-ladang terbengkalai, tidak digarap, panen gagal, kelaparan di mana-mana. Akibat perang. Maka Maulana Malik Ibrahim dalam serat Walisana disebutkan pertama kali hadir tidak membangun pesantren, tapi membikin bendungan, saluran irigasi, dan persawahan, menjawab persoalan masyarakat. Di nisan
Maulana Malik Ibrahim kita akan menemukan tulisan Sri Rakyantani Babela. Jadi gelarnya itu panjang. Kebanggaan para raja, penolong orang fakir, miskin, dan du'afa. Gitu ya. Dalam bahasa Arab semua gelarnya. Yang Yahid, yang Abid, bahkan digelari yang Syahid. Sehingga ada spekulasi kemungkinan beliau gugur. Yang belakang, gelar beliau itu Sri Rakyantani Babela. Jelas, menurut Kiai Haji Ahmad Basuh ini adalah gelar kebangsawanan sebagai warga negara kehormatan Kerajaan Majapahit karena jasa yang sangat besar. Karena nanam padi bisa panen 2 kali setahun, ahli pertanian, ahli irigasi, menyumbangkan panennya untuk Kerajaan Majapahit, menyumbangkan panennya untuk rakyat yang kelaparan. Maka Maharani Suhita, Putri Wikramawardhana yang kemudian bertahta, menganugerahkan gelar Sri Rakyantani Babela. Sri Rakyan itu gelar kebangsawanan, Tani berarti pakar pertanian, Babela berarti dari negeri Babylon. Dari negeri di antara sungai Efrat dengan sungai Tigris. Itu yang menjadi kiprah luar biasa. Disusul kemudian oleh Maulana Ahmad Rahmatullah membuat sekolah tata negara sehingga para pangeran, putra adipati, putra bangsawan Majapahit sekolahnya di situ. Maka dakwah yang sangat strategis mendakwai para calon pemimpin. Maulana Usman Haji dari Palestina menjadi instruktur militer, mengajari tentara Majapahit, dan kehadiran beliau dicatat dalam sejarah dalam Watu Renggong, Raja Kresna Kepakisan dari Kerajaan Gel-Gel di Karangasem, Bali. Bahwa ketika Raja Kresna Kepakisan menghadap Majapahit sebagai raja bawahan, pulangnya diberi hadiah 60 prajurit terbaik Majapahit yang semuanya nyama selam. Nyama itu saudara, selam itu Islam. 60 muslim pertama yang ada di Bali adalah hasil didikan Sunan Mutung alias Maulana Usman Haji sebagai instruktur militer Majapahit. Putranya Ja'far Shadiq membangun dakwah di pantai utara dengan cara yang simpatik. Tahu masyarakat pantai utara memuja dan memuliakan sapi, maka yang pertama dilakukan beli sapi yang paling besar, paling gemuk, paling sehat, cencang di halaman rumah. Maka itu bikin perhatian masyarakat. Wah, kok punya sapi mau diapakan, mau menyakiti hati kita dengan disembelih, demonstratif atau bagaimana? Ngumpul rakyat banyak, setelah banyak yang ngumpul beliau keluar. Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa saya beli sapi? Ketahuilah Bapak Ibu, dalam kitab suci Al-Quran yang saya imani sebagai seorang muslim, sapi adalah nama surat yang paling panjang dan istimewa di dalam Al-Quran. Bahkan dikisahkan sapi di dalam surat Al-Baqarah yang ada dalam Al-Quran itu berhasil mengungkap pembunuhan misterius. Ingin tahu ceritanya? Silakan hadir di jam, waktu, dan tempat yang sama besok. Jadi beliau itu keahliannya kalau cerita begitu. Pas ceritanya lagi seru-serunya dipotong. Sesok ben do teko. Makin banyak yang hadir diceritani tafsir surat Al-Baqarah. Akhirnya login masal. Syahadat masal. Lalu beliau gotong royong dengan masyarakat membangun masjid. Beliau sangat rindu tanah kelahiran. Masjidnya diberi nama Masjid Al-Aqsa karena beliau kelahiran sana. Masjidnya jadi, belum jadi menaranya, tapi beliau harus
tindak ke Demak untuk sidang musyawarah para wali. Menurut Serat Wali Sana, sidang musyawarah para wali itu tiap malam Jumat Kliwon. Memang propaganda Belanda kemudian mengklenekkan malam Jumat Kliwon. Padahal itu dulu malam musyawarah para wali. Ditinggal musyawarah, titip dibikinkan menara untuk azan. Namanya orang dulunya pinternya bikin candi, maka bikin menara untuk azan, jadinya kayak candi. Ketika kondur kaget, loh, kok masjid saya ada candinya? Katanya menara untuk azan seperti ini. Wes dadi rapopo. Maka kota itu diberi nama dengan nama kota asalnya, yaitu Al-Quds. Orang Jawa suruh Al-Quds gitu, pakai nyekeluk qaf itu wangel. Maka menjadi Kudus. Maulana Ishaq pergi ke Belambangan menyelesaikan wabah karena beliau pakar pandemi. Kalau sekarang sudah di-hire oleh WHO mesti. Pakar pandemi. Bahkan kemudian menjadi menantu kerajaan, menikah tapi iri dan dengki menyebabkan beliau diusir. Bahkan anaknya ketika lahir kemudian dibuang ke lautan. Ketika lahir namanya Raden Paku, dibuang ke lautan, ditemukan oleh kapalnya Nyai Ageng Pinate, seorang saudagar, nakodanya namanya Abu Hurairah, Abu Hurairah bahasa Arabnya. Lalu diberi nama Joko Samudra. Joko Samudro setelah besar dititipkan oleh Nyai Ageng Pinate kepada Sunan Ampel tanpa menyadari bahwa itu adalah Pak D-nya. Bergaul akrab dengan Makhdum Qasim dan Makhdum Ibrahim, putra-putra Sunan Ampel. 3 orang karena cerdas dikirim berangkat haji, transit di Pasai ketemu Maulana Ishaq yang tadi diusir dari Belambangan. Begitu bertemu pertama kali, Ainul Yakin kamu anakku. Langsung mengenali putranya. Maka kemudian namanya diganti menjadi Maulana Ainul Yakin. Ainul Yakin, Qasim, Ibrahim. Kata Maulana Ishaq, nggak usah pergi haji. Bukan karena tidak wajib, wajib. Cuma ada yang lebih afdol untuk saat ini. Ilmu di Haramain semua ada di Pasai, karena di situ transitnya semua ulama yang akan berhaji. Maka disebut Serambi Mekah. Dan daripada berhaji, yang lebih wajib saat ini adalah membantu Sunan Ampel berdakwah di Jawa. Pulang. Disuruh pulang, bawa tanah dari bapaknya, disuruh nyocokkan. Konsultasi sama Pak D-nya, Pak D saya tugas di mana Pak D? Ainul Yakin pergi ke Gresik. Maulana Malik Ibrahim sudah sedo dan sekarang harus ada yang melanjutkan dakwahnya. Siap Pak D, berangkat. Ketemu tanah dicocokkan. Oh ini, tempat ini yang cocok untuk membangun pesantren. Maka bukitnya namanya Bukit Giri Kedaton. Disitulah beliau menjadi Sunan Giri. Ada ulama yang berasal dari berdarah campuran. Seorang pangeran dari Pajajaran namanya Walang Sungsang bersama adiknya Nyi Rara Santang berangkat berhaji. Kalau dalam legenda menjadi kakak dari Raden Kian Santang. Tapi kalau ini menurut sumber-sumber yang sahih, yang ada ceritanya 2 orang ini. Tindak haji, ketika haji dilamar seorang syarif dari Mesir. Lamaran disetujui, syaratnya kalau lahir anak pertama laki-laki harus dikirim balik ke Jawa untuk berdakwah. 20 tahun Syarif Hidayatullah ini belajar di Mesir. Dalam catatan Babat Cirebon, beliau belajar kepada Imam Zakaria Al-Ansori. Kalau begitu, beliau adalah cucu murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Bulughul Maram dan Fathul Bari. Karena murid Zakaria Al-Ansori berarti beliau saudara seperguruan dari Imam As-Suyuti.
Syarif Hidayatullah 20 tahun di Mesir, 10 tahun di Haramain, pulang ke Jawa, ke Cirebon, nantinya akan dimakamkan di Gunung Jati, maka dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Raden Syahid, putra Adipati Tuban, setelah mendengar Syarif Hidayatullah yang dari Mesir dan dari Mekah langsung pengen berguru, maka pergi ke Cirebon, ngekos di sebuah kampung, kampungnya namanya Kampung Kalijaga. Sehingga nanti ketika berdakwah dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Dengan strategi dakwah yang membudaya, dengan strategi dakwah memanfaatkan hal-hal yang populer di masyarakat, maka agama Islam yang semula hanya banyak di pesisir dibawa masuk ke pedalaman. Dibikin syahadat-syahadat massal melalui pertunjukan wayang. Bimbingan pada masyarakat melalui tembang. Lire syariat iku kena uga ingaranan laku. Masyarakat desa yang menirukan lire sarengat iku. Kan syariat. Sarengat Kanjeng Sunan. Syariat. Boten sagete sarengat. Maka dakwah menjadi masif, masuk ke desa-desa, masuk ke pedalaman. Inilah atas berkat rahmat Allah yang pertama. Karena dengan jasa dakwah mereka inilah masyarakat Nusantara mayoritas Muslim. Kata Tome Pires, Sunan Giri itu pausnya Jawa. Kalau di Eropa, raja-raja tidak boleh bertahta sebelum disahkan oleh paus. Di Jawa, Pangeran Jambi, Pangeran Plembang, Pangeran Banjar, bahkan Sultan Ternate Zainal Abidin Syah cuti 4 tahun untuk mondok ke Giri. Sultan cuti untuk mondok ke Giri. Datu-datu dari Selaparang, dari Pejanggi, dari Cirebon, dari Banten, para pangerannya belajar di Giri. Tidak sah menjadi raja kalau belum disahkan oleh Sunan Giri. Menjadi Mahaguru Nusantara. Dan menurut salah satu jalur nasab, Sunan Giri juga leluhur dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ini yang tidak bisa diingkari betul-betul atas berkat rahmat Allah. Kenapa? Karena dengan Islamisasi yang masif inilah ketika pada tahun 1511 Portugis sudah mencapai Malaka, merebut Bandaraya Malaka, pelabuhan transit rempah-rempah terbesar di dunia saat itu, dipimpin oleh Alfonso d'Albuquerque. Menurut babat tanah Jawi namanya Kongso Dalbi. Bahasa Portugisnya Alfonso d'Albuquerque. Bahasa Jawanya Kongso Dalbi. Maka yang aware, yang sadar bahwa ini gak bahaya tak? Itu adalah umat Islam. Pangeran Fathi Yunus, Pate Onos menurut Tome Pires, anak Pate Rodim. Rodim itu Raden Patah. Bergegas membangun angkatan perang di Jepara. Dengan kekuatan, dalam satu riwayat disebutkan 150 kapal perang besar, beliau berangkat menuju Malaka. Dan ini kekuatan Islam melampaui batas-batas teritori kerajaan. Melampaui batas-batas wilayah administratif. Karena kemudian ketika mendengar Pangeran Fathi Yunus hendak menggempur Portugis di Malaka,
pelaut-pelaut Bugis bergabung. Angkatan Laut Tuban, Angkatan Laut Gresik, Angkatan Laut Cirebon, Angkatan Laut Banten, Angkatan Laut Palembang, Angkatan Laut Aceh bergabung di bawah komando Pangeran Fathi Yunus. Jadi sejak dulu Islam menjadi pemersatu, mengikat semua dari berbagai kerajaan, sekaligus mengobarkan perlawanan terhadap penjajah. Gempuran Fathi Yunus nyaris berhasil. Sayang, kedudukannya terjepit karena di depan pelabuhan Malaka, dia digempur dengan meriam dari arah benteng. Tepat pada saat bersamaan armada Portugis bantuan dari Goa, pangkalan Portugis di India Selatan, datang dan kemudian menjepit armada Fathi Yunus di perairan Malaka. Tapi betapapun demikian, seorang penulis Portugis yang hari itu ada di benteng Malaka mencatat, tidak pernah kami melihat kapal sedahsyat yang dibawa oleh Pangeran Fathi Yunus. Bahkan kapal terbesar kita, kapal terbesar milik Portugis, kalau jejer dengan kapalnya Fathi Yunus, nggak bisa disebut kapal, di sini-sini kan. Bahkan kapalnya Fathi Yunus itu, kayu benteng kapalnya 3 lapis, di beberapa bagian dilapisi besi yang mampu menahan gempuran meriam-meriam kita. Meriam kita kalau kena di kapalnya Fathi Yunus cuma makduk, belas gak efektif katanya. Kecuali satu peluru kita yang berhasil menumbangkan tiang layarnya. Tapi kalau lambung kapalnya digempur berulang kali pakai meriam, kapalnya Fathi Yunus itu gak bergeming. Itu kekagumannya Portugis pada Fathi Yunus ketika itu. Sayang beliau terkena pecahan peluru meriam dan terluka, sehingga harus kondur kembali ke Jepara ketika itu. Tapi catat bahwa yang pertama aware terhadap penjajahan adalah umat Islam. Bahkan ketika raja-raja Hindu maunya bekerja sama dengan Portugis, Raja Samiam dari Pajajaran mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Portugis di Malaka, mempersilahkan menggelar karpet merah, monggo silahkan dirikan benteng kalian di pelabuhan kami yang namanya Sunda Kelapa. Lagi-lagi yang bergerak adalah umat Islam. Seorang ulama dari Pasai yang menjadi mufti di Kesultanan Demak di masa Sultan Trenggono, namanya Fatahillah, ditunjuk memimpin jihad, menggempur dan mencegah Portugis mendirikan pangkalan di Sunda Kelapa. Mengerahkan kekuatan pasukan Angkatan Darat Demak dan kapal-kapal milik Banten serta Cirebon, maka berhasillah Fatahillah menghalau Portugis dari Sunda Kelapa, sehingga Fatham Mubina menjadi kemenangan gilang gemilang yang disebut kota itu sebagai Jayakarta. Allah yarhamu Ustaz Rahmat Abdullah itu kalau dibilang Ustaz orang Betawi ya marah. Bukan Betawi, saya Jakarta. Bedanya apa Ustaz? Betawi dari kata Batavia, nama pemberian penjajah. Saya Jakarta, nama yang diberikan ulama, namanya Fatahillah. Ini kesadaran yang luar biasa. Jadi Belambangan juga begitu, menawarkan kepada Portugis membuka kantor dagang di Belambangan, sehingga Sultan Trenggono bergerak dengan armada lautnya menggempur pelabuhan milik Belambangan, yaitu Panarukan. Ini kesadarannya umat Islam. Sama dengan yang terjadi kemudian di Maluku. Babullah Datu Syah melihat bagaimana ayahnya dibunuh dengan keji oleh Gubernur
jenderal Portugis di benteng mereka. Maka dia mengumumkan dengan baju satin berlumur darah, darah ayahandanya. Dia katakan, mulai hari ini, inilah sumpah soya-soya. Tidak akan kita berdiam diri sampai terusir seluruh bangsa berkulit putih penyembah salib dari seluruh wilayah kita. Babullah Datu Syah disebut sebagai penguasa 72 jazirah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Ternate membentang dari Mindanao di utara sampai Pulau Timur di selatan. Membentang dari Sulawesi, utara, timur, tenggara, sampai ke Papua bagian barat. Maka dia mengerahkan sampai 3.000 kapal perang yang disebut sebagai armada kora-kora, dipimpin oleh para kapitanya, jenderal-jenderalnya, Kapita Kapilaya, Kapita Rubuhongi, Kapita Kalakinka, panglima-panglimanya menggempur semua kedudukan Portugis di Nusantara Timur sehingga Portugis terusir secara sempurna di tahun 1575 setelah 5 tahun berperang. Bersih Nusantara Timur itu dari penjajah selama kurang lebih 100 tahun dari masa Babullah Datu Syah berjuang. Ketika datang penjajah baru, maka berubah pula perjuangan. Sementara Iskandar Muda dari Aceh terus berjuang menggempur Malaka dengan angkatan lautnya di Jawa. Sultan Agung menghadapi Belanda. 2 kali penyerbuan ke Batavia. Di Makassar, Hasanuddin menghadapi Cornelis Pelman dari VOC. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa menghadapi Belanda. Trunojoyo dari Madura bergerak melawan VOC. Surapati dari Bali berperang melawan VOC. Karang Galesong dari Makassar turut pula bergabung. Pecah pertempuran di mana-mana dan tidak pernah abad ke-17 itu menjadi kedamaian bagi penjajah. Berlanjut ke abad ke-18, di tahun 1700-an, berkobar pula perang yang lain. Di Jawa, seorang pangeran Mataram bernama Mangkubumi mohon pamit pada kakaknya Raja Mataram Pakubuwono II saat itu. Keluar keraton mengobarkan perang kepada VOC 9 tahun dari 1746 sampai 1755. Yang berakhir dengan VOC harus membujuknya untuk berdamai, bahkan melalui tangan seorang syarih besar Syekh Ibrahim dari Turki Utsmani untuk membujuknya. Sehingga Mangkubumi mau berhenti perang dengan diberikan wilayah berdaulat separuh dari kerajaan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta. Dan dia bertahta sebagai Hamengkubuwono pertama. Yang disebut-sebut sebagai salah satu perang yang paling menguras keuangan VOC pada saat itu. Di timur, Nuku Muhammad Amiruddin dari Tidore angkat senjata, bahkan berhasil mengadu domba antara Inggris dan Belanda untuk kepentingan rakyat Maluku Utara. Pecah perang-perang besar yang lain di seluruh wilayah. Ratu Bagus Buang dari Banten dan perlawanan-perlawanan di berbagai daerah
muncul melawan VOC di abad 18. Lebih semarak lagi abad ke-19 dengan jihad berkobar di mana-mana. Seorang pangeran lahir ditimang oleh kakek buyutnya yang merupakan veteran melawan VOC. Hamengkubuwono I menimang buyutnya yang lahir sebagai Raden Mas Mustohar. Lalu mengatakan kepada istrinya, "Mbok Ratu, jaga dan didik cucumu ini baik-baik, karena dia kelak akan memberikan kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang aku lakukan." Maka pangeran itu tumbuh menjadi Raden Mas Ontowiryo, lalu diangkat sebagai pangeran, sebagai Diponegoro, dan di tahun 1825 meloloskan diri dari purinya di Tegalrejo yang digempur dan dilalap api. Di Puri Tegalrejo, pelayannya ratusan orang, 70 orang cuma bertugas mengurusi kuda. Kalau Tegalrejo itu di selatan, Kricak kampungnya Mas Fredo ini kandang kudanya. Saking luasnya, purinya Pangeran Diponegoro pada saat itu. Itu semua ditinggalkan demi jihad fisabilillah. Berkobar di seluruh Jawa, ulama, bangsawan bersatu. Belum di Sumatera, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang pulang dari Tanah Suci, melakukan gerakan pemurnian agama, lalu menghasilkan generasi berikutnya yang berperang melawan penjajah di bawah pimpinan Malim Basa alias Peto Syarif alias Muhammad Syahab yang terkenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Di Palembang, Mahmud Badarudin II menjadikan kesultanannya sebagai lawan yang tangguh bagi Belanda, sampai Jenderal de Kock harus turun tangan. Demikian pula nanti di Banjar, Pangeran Antasari. Lalu kemudian Aceh menjadi ladang jihad akbar dari Tengku Cik di Tiro, Panglima Polem, Teku Umar, Cut Nyadin, dan para pahlawan wanita yang luar biasa, Pocut Merah Intan, Cut Mutia, dan lain sebagainya. Seluruh Nusantara tidak pernah berhenti berkobar jihadnya yang luar biasa. Bukan dalam rangka mengecilkan yang lain, tapi para sejarawan menganalisis salah satu yang paling besar dan membuat trauma pada saat itu adalah Perang Diponegoro. 5 tahun berperang, anggaran yang dihabiskan Belanda untuk menghadapi Diponegoro mencapai 20 juta gulden. 20 juta gulden itu seberapa? Setara 10 tahun pendapatan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya, baik di Amerika, Asia, Afrika. Jadi pendapatan dari Afrika Selatan, Sri Lanka, Indonesia, Taiwan, Suriname, dan banyak negara lain digabung jadi satu, itu per tahun hanya 2 juta gulden. Berarti untuk melawan Diponegoro menghabiskan pendapatan 10 tahun. Padahal perangnya cuma 5 tahun kok 5 menit. 1825 sampai 1830, bakdo maghrib. Trauma yang luar biasa karena bisa bersatunya kaum ulama, santri, bangsawan, dan seluruh rakyat. Maka untuk menjinakkan Pangeran Diponegoro, membuat perlawanannya melemah, adalah dengan memutus jalur logistik dan jalur gerilya. Caranya bikin benteng banyak-banyak. Laporan akhir tahun 1829 menyebut untuk menghadapi Diponegoro, Belanda sudah membangun 280 benteng membentang dari Banyumas di barat sampai Kertosono di timur. 280 benteng, bisa dibayangkan.
dan trauma terhadap perang di Diponegoro membuat Gubernur Jenderal Johannes van den Bos di tahun 1831 membuat sebuah lembaga, Institut de Javanis Talte Surakarta, Institut Bahasa Jawa di Surakarta. Visi misinya resminya berbunyi agar pegawai Pangreh Praja Hindia Belanda lebih memahami antropologi, sosiologi, adat istiadat dan budaya masyarakat Jawa sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk rakyat Jawa. Misi terselubung menyebarkan propaganda kepada orang Jawa agar jangan sampai muncul di Diponegoro berikutnya. Karena apa? Kalau sampai ulama dan bangsawan, santri dan abangan bersatu lagi kayak zaman di Diponegoro, tidak terbayang anggaran berapa lagi harus dikeluarkan untuk menghadapi. Maka di Diponegoro itu mengerikan. Sampai Muktamar Muhammadiyah, baik yang di Solo maupun di Yogyakarta pada zaman itu, pasang balihonya, baliho gambar Pangeran Diponegoro. Dan itu diperintahkan oleh Belanda, copot. Saking ditakutinya, muncul lagi gerakan dengan pola yang sama. Maka propaganda industri di Javanis Talte Surakarta itu di abad 19 masif. Apa isunya? Kalau kamu Jawa, kamu tidak bisa jadi Islam. Karena Jawa itu harus tetap menghargai nenek moyang, memuja para leluhur, animisme, dinamisme, campur Hindu dan Buddha sedikit. Itu baru Jawa. Dan kalau kamu sudah Islam, kamu bukan Jawa lagi. Dan kalau kamu Jawa, kamu tidak bisa menjadi Islam. Itu propagandanya luar biasa. Maka tahun 1880-an, 1970 sampai 1880, muncul banyak karya sastra Jawa yang baru muncul tahun itu tapi diaku-akukan seolah-olah karya sastra lama. Yang paling menonjol ada 3, Serat Babat Kediri, Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholojo. Yang senada dari 3 karya sastra ini adalah sama-sama ngolok-olok Wali Songo. Menjelek-jelekkan Wali Songo. Wes nadanya sama. Yang paling lucu, Serat Babat Kediri itu sumbernya apa? Dukun suruh ritual, kang selupan demit, kesurupan jin, lalu jinnya ngoceh 3 hari 3 malam ditulis. Jadilah Serat Babat Kediri. Jadi sumbernya dari mana? Ocehan jin. Maka luar biasa daya rusaknya pada saat itu untuk memisahkan antara orang yang merasa Jawa dengan orang yang merasa Islam. Padahal Islam itu ya orang Jawa itu ya Islam. Karena penjajah sangat takut orang Jawa itu meneguhkan identitas Islamnya, maka propagandanya menjadi seperti itu. Bagi penjajah, malang tak dapat diraih, untung tak dapat ditolak, gerakan umat mengalami perubahan strategi yang dahsyat. Diinisiasi sejak masa Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Syekh Abdus Somad asalnya dari Palembang, bukan yang dari Pekanbaru ya. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, mufti Masjidil Haram. Beliau nulis surat dikirimkan ke raja-raja Nusantara dari Aceh, Palembang, Jambi sampai Jawa. Hamengkubuwono I, Arya Mangkunegara, Pakubuwono III, raja-raja Makassar, Bugis, sampai raja-raja Tidore Ternate semua dapat kiriman surat. Isinya apa? Menyemangati jihad fisabilillah melawan Belanda. Sampai kumpulan suratnya itu disalin menjadi satu kitab.
Judulnya Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mukminin fi Fadhailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Nasihatnya kaum muslimin dan pengingat dari kaum beriman tentang keutamaan jihad dan kemuliaan para mujahid. Dahsyat sekali. Muridnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani namanya Syekh Daud Al-Fatoni. Sudah jadi mufti Masjidil Haram, kadang-kadang ambil cuti berlayar ke Nusantara, bantu perang lawan Belanda. Kenapa Al-Fatoni? Dari Patani aslinya, Thailand Selatan. Dulu sampai wilayah Patani pun masih disebut Biladul Jawa, negara Jawa. Jadi dulu yang dimaksud Jawa adalah seluruh wilayah Islam kaum muslimin di Nusantara. Itu namanya Jawa. Itulah kenapa ketika saudara-saudara kita belajar kepada para ulama-ulama Jawa, mereka masih melestarikan tulisan Arab untuk bahasa Melayu sampai hari ini. Nama tulisannya tulisan Jawi. Jadi ada orang Jawa kok tidak suka tulisan Arab. Lucu, wong tulisan Arab itu namanya tulisan Jawi. Jadi dulu namanya Ardul Jawa dan Biladul Jawa. Itu seluruh wilayah Islam. Ulama-ulama dari Asia Tenggara itu di Mekah namanya Ashabul Jawiyin. Ulama-ulama Jawa. Nah, pada saat itu Syekh Daud Al-Fatoni ketika balik ke Mekah punya murid namanya Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani nanti punya murid, salah satunya namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Dari beliau inilah sanad keulamaan bersambung terus dan menjadi suluh sinar cahaya perjuangan rakyat Indonesia. Keponakannya Syekh Ahmad Khatib namanya Haji Abdul Karim Amrullah, HK alias Haji Rasul. Setelah berguru pada beliau, pulang ke Sumatera Barat mendirikan Tawalib di Parabek, gerakan kaum muda perjuangan menuju kemerdekaan. Murid beliau yang lain namanya Muhammad Darwis. Ini yang panjenengan paling kenal. Muhammad Darwis ini ketika menjadi muridnya Syekh Ahmad Khatib rajin diskusi, membaca majalah Al-Manar dari Mesir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul dan Syed Muhammad Rashid Ridha. Karena cerdasnya Syekh Ahmad Khatib terkenang salah satu gurunya. Nama gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka diberi nama baru Ahmad Dahlan dari nama gurunya. Lalu kondur ke Kauman. Dari situ mendirikan pengajian-pengajian kampung diasuh oleh beliau sendiri. Nama pengajiannya sesuai surat-surat yang diajarkan. Maka ada pengajian Wal Asri di Wirobadran. Sampai sekarang bertahan nama Wal Asri di Wirobadran itu. Dulu ketika kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu berdiri di atas tanah wakaf pengajian Wal Asri, tengah-tengahnya ada lapangan masih diberi nama lapangan Asri. Ketika kampus UMY pindah ke Ring Road, kemudian tempat itu menjadi medical center, namanya masih sama, Asri Medical Center. Tapi sekarang tidak banyak yang tahu bahwa kata Asri Medical Center itu berasal dari pengajian Wal Asri. Taunya medical center yang asri. Di Karangkajen nama pengajiannya Wal Fajri. Di Kauman nama pengajiannya Al-Mangun. Karena konon bahkan ini pinternya Kiai Dahlan milih nama. Pengajian itu diadakan di rumahnya seorang tokoh bernama Pak Mangun Diharjo. Maka pengajiannya Al-Maun karena di rumah Pak Mangun Diharjo. Yang terkenal kisahnya kemudian kok di bulan baleni tafsir Al-Maun. Nah, sudah diamalkan belum?
maka pengamalan al-ma'un ini menjadi cikal bakal jadi PKO, penolong kesengsaraan OMOM, yang sekarang gedungnya masih menjadi PKU Muhammadiyah Yogyakarta Pusat di Jalan Ahmad Dahlan. Pengajian di di Kota Gede namanya Al-Ikhwan. Ada pengajian lain namanya macam-macam sampai akhirnya meluas ke Pekalongan, meluas ke Surakarta dan lain sebagainya diasuh oleh beliau. Dari pengajian itu baru kemudian bersepakat akhirnya mendirikan persyarikatan. Dan dalam pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat serius. Coba bayangkan, beliau bukan cuma mendirikan sekolah sendiri, tapi dengan gagah datang ke sekolah gubernemen, sekolah pemerintah Hindia Belanda. Tanya, sini sudah ada yang ngajar agama Islam belum? Belum. Lah memangnya kenapa? Muridnya Islam kok nggak diajari agama Islam? Saya siap ngajar. Nggak ada anggaran. No problem, saya nggak mau digaji. Yang penting saya dikasih jam mengajar. Datang ke sekolah Budi Utomo, ketemulah di situ dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pak dokter, ini piai-piai yang sekolah di sini, doro-doro ini, agamanya apa? Islam, Kiai. Sudah ada guru agama Islam? Dereng, Kiai. Saya yang ngajar. Maka persahabatan mereka jadi akrab. Di situ pula ketemu Kiai Ahmad Dahlan dengan Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang beliau minta bantuan untuk mengkonsep pendidikan Muhammadiyah dengan konsep modern. Bukan lagi ngaji sorogan Bandungan seperti kiai-kiai sepuh, tetapi pakai meja, pakai kursi, pakai papan tulis. Sampai gara-gara ini Kiai Ahmad Dahlan oleh beberapa kiai dan santri yang kolot disebut kiai kafir. Karena tasabuh bil kufar, ikut-ikutan sekolah model barat ala orang kafir. Tapi itu ijtihad beliau yang luar biasa. Suwardi Suryaningrat nantinya mendirikan taman siswa dan pernah jadi guru di Muhammadiyah. Luar biasa. Kiai Dahlan itu menempuh jalan perjuangan pendidikan, kesehatan, dan surat Al-Ma'un tadi menolong kesengsaraan umum. Menurut catatan keluarga itu buah dari diskusi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu salah satu istri beliau, cucunya Sri Sultan. Putri dari Pangeran Hadinegoro. Nah diskusi itu, waktu itu, Kiai Ahmad Dahlan konsultasi bagaimana kalau beliau memimpin jihad perang angkat senjata seperti Pangeran Diponegoro. Maka HB7 mengingatkan, loh Kiai apa tidak mengambil pelajaran dari leluhur saya, Pangeran Diponegoro. Kenapa? Kalau Pangeran Diponegoro itu begitu kalah, maka yang menderita umat. Kiai-kiai ditangkapi, pesantren-pesantren dibubarkan, yang mengajarkan Quran, fikih, tafsir, hadis diberangus, disisakan hanya pesantren-pesantren yang ngajar wiridan. Kerugian besar bagi umat Islam gara-gara itu. Saya tidak mau itu terjadi lagi, Kiai, kata HB7. Maka tolong pikirkan cara bagaimana berjuang dengan cara baru. Mendidik umat, mensejahterakan umat, memelekkan umat. Gara-gara itulah Kiai Dahlan menempuh jalan perjuangan melalui persyarikatan. Itulah tajdidnya pada masa itu. Murid yang lain, Hadratus Syekh Muhammad Hasim bin Asy'ari pulang dari Mekah membuka dengan berani pengajian hadis Sahih Bukhari. Disebutkan pengajian Sahih Bukhari sudah libur 100 tahun di Jawa pada saat itu karena dilarang Belanda. Memberanikan diri beliau membuka pengajian hadis sampai akhirnya tahun
1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Dari Nahdlatul Ulama dan pergesekan-pergesekan kecilnya dengan Muhammadiyah nanti lahir MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Cikal bakal dari Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu Rois Akbar NU sekaligus Rois Akbar Masyumi. Yang salah satu putra beliau Kiai Abdul Karim Hasyim itu mengambil ijtihad tidak mau keluar dari Masyumi ketika NU keluar dari Masyumi, karena wasiat Hadratus Syekh tetap pertahankan Masyumi. Yang pada masa Jepang Hadratus Syekh ditangkap gara-gara nggak mau seikere, tidak mau rukuk ke arah matahari terbit sebagai pemujaan kepada Kaisar Jepang. Yang dalam masa revolusi fisik, maka fatwa beliau yang disebut sebagai resolusi jihad wajib ain bagi kaum muslimin dalam jarak safar yang belum memperbolehkan qasar untuk angkat senjata melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan. Dan wajib kifayah bagi orang yang ada di luar wilayah tersebut. Sehingga Surabaya itu menjadi medan pertempuran yang tidak diduga-duga oleh tentara Inggris dan sekutu yang dibonceng Belanda. Jenderal Sir Philip Christensen itu pusing 7 keliling. Kenapa? Dalam 1 minggu di Surabaya itu tewas 2 jenderal. Dalam seminggu. Gara-gara fatwanya Hadratus Syekh. Ketika santri-santri Laskar Hizbullah Sabilillah bergabung bersama pasukan-pasukan lokal, pidatonya Bung Tomo yang Allahu Akbar di radio Surabaya, itu ada 2 jenderal. Yang satu yang terkenal AWS Melebi, satu lagi namanya lupa ini. Intinya, kata Philip Christensen, di medan perang Eropa selama perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, bahkan juga di medan perang Pasifik, nggak pernah ada kejadian jenderalnya Inggris kok mati 2 dalam seminggu. Ciloko Surabaya ini luar biasa. Bahkan kegigihan pemuda Surabaya itu membuat tentara divisi Muslim India yang ada dalam kesatuan pasukan Inggris itu desersi. Takbir terus kok. Berarti saudara kita nggak mau perang sama mereka. Pemimpin desersinya namanya Kapten Ziaul Haq. Kapten Ziaul Haq ini nantinya akan menjadi Presiden Republik Islam Pakistan. Dulu dia pemimpin desersi di Surabaya. Masya Allah. Syekh Ahmad Khotyb punya murid lain lagi. Ini muridnya agak lucu. Murid yang ini tidak bisa berbahasa Arab. Dia wedono di Kleco Mediun, namanya Umar Said. Nekat berangkat haji. Pokoknya saya mau berangkat haji. Dasar beliau itu Trah Kasan Besari dari Tegalsari. Keturunan ulama besar. Gara-gara nekat mau berangkat haji karena dilarang oleh Stadsblad 1902 yang melarang semua pegawai Pangreh Praja, Pamong, Bupati sampai Raja untuk naik haji, nggak boleh. Itu dia terpaksa mengembalikan istrinya yang namanya Suharsikin kepada mertuanya. Karena mertuanya menentang keras rencananya untuk naik haji. Berangkat naik haji, betulan berangkat. Sampai di Jeddah tingak-tinguk, ora iso basa Arab. Ketemu orang Indonesia namanya Mashhudul Haq, penerjemah di konsulat Belanda di Jeddah. Mashhudul Haq ini pemuda cerdas asalnya dari Minangkabau yang bahkan R.A. Kartini memilih mengalihkan beasiswanya kepada pemuda ini saking pinternya. Jadi Kartini itu dapat beasiswa berangkat ke Eropa, tapi oleh bapaknya tidak boleh, harus mau kawin, nikah sama Bupati Rembang, maka beasiswanya dialihkan. Ketika beasiswa dialihkan, Kartini merekomendasikan Mashhudul Haq, anak Minangkabau yang pinter sekali itu. Mashhudul Haq ini ternyata juga masih keponakannya Syekh Ahmad Khotyb Al-Minangkabawi. Maka Umar Said diperkenalkan. Belajar Islam dengan tekun,
pulang haji di Semarang, Umar Said disambut oleh Haji Saman Hudi, pendiri Sarekat Dagang Islam. Dek Mar Said, tulung nggih, ini sarekat dagang ini biar jadi sarekat untuk umat Islam semua, memajukan seluruh umat Islam. Diterima, pusatnya dipindah ke Surabaya. Umar Said inilah yang dikenal sebagai Cokro Aminoto. Masyhudul Haq setelah resign dari konsul Belanda di Jeddah, pulang langsung nyusul ke Surabaya. Karena orang Jawa susah mengucapkan Masyhudul Haq, maka Masyhudul Haq akan dikenal dengan nama tenarnya. Siapa, Pak? Agus Salim. Jadi transmisi perjuangan itu tidak pernah lepas dari peran ulama. Melalui Pak Cokro, ngekoslah di rumah Pak Cokro, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Kusno alias Soekarno, bahkan juga termasuk Semaun, Darsono, dan kawan-kawan PKI pun muso pernah ngekos sebentar di rumahnya Pak Cokro. Maka benar beliau ini guru bangsa luar biasa. Sekarang kita cuma dapat rekaman pidatonya Bung Karno yang dulu dianggap mengobarkan semangat rakyat. Ya, semua orang terpesona kalau dengar pidatonya Bung Karno. Menurut kesaksian orang sezaman, pidatonya Soekarno tidak ada apa-apanya dibandingkan pidatonya Pak Cokro. Maka Pak Cokro itu disebut Raja Jawa tanpa mahkota. Kemana-mana orang itu sampai sujud nyembah kalau sama Pak Cokro. Dan pidatonya luar biasa. Orang pertama yang di Volksraad alias Dewan Rakyat mencetuskan kalimat kecil yang bikin Belanda geger. Apa itu? Selbestur. Sebagai bangsa, kami punya hak untuk memerintah bangsa kami sendiri. Itu pidato cuma pendek. Selbestur. Di Belanda geger gede, Pak. Gara-gara pidatonya Pak Cokro tentang selbestur. Apalagi di bawah pimpinan Pak Cokro, Partai Sarekat Islam itu anggota aktifnya 2,7 juta orang. Tidak ada dalam sejarah partai punya anggota aktif 2,7 juta orang. Dengan semboyan yang sama. Sebersih-bersih tauhid. Sepandai-pandai, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Jadi Pak Cokro itu asas perjuangannya sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Ketika ketemu dengan Ki Ahmad Dahlan berdiskusi seru sekali, konon sampai semalam suntuk tidak tidur. Dan memang luar biasa dua tokoh bangsa ini. Kalau Ki Ahmad Dahlan itu kadang nyerempet-nyerempet bahaya. Lu gak bahaya tak? Lah gimana? Wong datang itu nawarkan ngajar agama Islam bukan cuma di sekolah Belanda, bukan cuma di sekolah Budi Utomo. Sekolah Katolik saja didatangi. Di Muntilan itu ada tokoh Katolik sangat hebat namanya Pastor Van Lith. Pastor Van Lith didatangi sama Ki Ahmad Dahlan. Pastor, yang sekolah di sini apa sudah Katolik semua atau masih ada yang Islam? Ya, formalnya sudah Katolik semua. Tapi mereka kan berasal dari keluarga Islam toh, kata Ki Ahmad Dahlan. Iya, lah maksud Kiai bagaimana? Bagaimana kalau saya juga menjelaskan agama Islam yang benar kepada mereka, pastor menjelaskan agama Katolik yang benar kepada mereka, nanti kita persilahkan mereka memilih. Waduh ya jangan begitu, Kiai ini kan sekolah saya. Oh ya sudah kalau begitu. Kalau begitu kita berdebat saja. Saya bersumpah, kalau pastor menang debat lawan saya akan masuk agama Katolik. Tapi sebaliknya, kalau pastor kalah debat, pastor juga masuk agama Islam. Pastor Van Lith bilang, ya jangan begitu Kiai. Diskusi ya diskusi santai saja toh. Kan katanya dalam agama Kiai ada ayat bagimu agamamu,
bagiku agamaku. Memang orang pintar, Pastor Fadli. Kalau soal agama, meskipun saya kalah debat, kalau saya sudah yakin dengan agama saya, ya bagaimana lagi toh Kiai? Kata Kiai Ahmad Dahlan sambil tersenyum, wah Pastor ini pasti nggak tahu kalau lakum dinukum waliyadin itu ayat sebelumnya berbunyi qul ya ayyuhal kafirun. Jadi diskusinya itu seru. Dan inilah yang kemudian menjadi inspirasi besar bagi tokoh-tokoh berikutnya. Bung Karno bersahabat akrab dengan tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur. Bahkan Kiai Mas Mansur, Soekarno, Hatta itu disebut sebagai 3 serangkai. Ketika dibuang ke Bengkulu pun, maka Soekarno menjadi pengurus Muhammadiyah. Bahkan diambil menantu oleh tokoh Muhammadiyah yang putrinya namanya Fatmawati. Jadi senari perjuangan ini tidak putus-putus, tapi karena sudah malam, tentu cerita yang lebih bagus lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.